Dari cerita yang beredar, Ramlah istri kedua Cikgu tak bisa mencuci piring. Dia pintar berkebun, tangannya terampil bercocok tanam. Kebun mawar berwarna merah di belakang rumah Cikgu adalah buktinya. Dia juga pintar merias. Perkawinan anak Pak Haji Ramli tak akan semeriah itu jika tak ada ikut campur tangan Ramlah. Begitu juga dengan tulis menulis. Tulisan halus kasar yang menyambung dengan indah adalah keahliannya. Jadi tak mengherankan kalau Ramlah pun sering menolong warga untuk membuat surat lamaran kerja. Konon, Cikgu mengawini Ramlah karena kekurangan itu. Komaria, istri pertama Cikgu, sangat piawai dalam urusan dapur. Segala masakan dari yang bersantan hingga kue-kuean adalah keahliannya. Tak itu saja, makanan beberapa daerah lain pun telah dikuasainya, seperti timpan Aceh, tekwan Palembang, dan ikan arsik Batak. Karena pandai memasak, Komaria sama sekali tak kesulitan mencuci piring. Dengan kata lain, sambil menutup mata pun takkan ada piring yang pecah. Namun kepiawaian Komaria belum begitu cukup bagi Cikgu, mengingat dia sendiri adalah gurunya masak. Cikgu tak lain adalah saudagar dodol. Dia telah menemukan resep khusus untuk dodolnya, hingga buatannya itu tak hanya terkenal di Tanjung Pura. Pelanggannya banyak yang berasal dari Medan, Aceh, bahkan Jawa. Setiap kendaraan yang berlalu lalang dari Medan menuju Aceh atau sebaliknya pasti singgah di warung milik Cikgu. Usaha Cikgu itu membuat warga lain meniru. Hampir setiap rumah di Tanjung Pura yang berada tepat di pinggir jalan raya lintas Sumatera pasti memiliki warung dodol. Karena itulah Cikgu yang bernama asli Sarip mendapat julukan sebagai Cikgu alias Pak Guru. Dengan kata lain, guru dodol. Cikgu merasa Komaria belum begitu lengkap. Tak ada suatu kelebihan dari Komaria yang membuatnya bangga. Komaria perempuan yang biasa-biasa saja karena hanya bisa memasak. Jadi untuk menonjolkan Komaria, Cikgu harus menemukan perempuan lain yang tak memiliki kelebihan seperti yang dimiliki Komaria. Dia tak mau istrinya itu menjadi perempuan yang tak istimewa. Kalau tak istimewa, maka perempuan akan seperti kerupuk yang terkena air, melempem. Maka dia harus menemukan istri kedua agar Komaria lebih berharga. Lama Cikgu menemukan perempuan yang diinginkannya untuk dijadikan istri kedua. Kurang lebih hampir 5 tahun pencarian Cikgu itu. Setiap perempuan yang dia temui pasti memiliki kemampuan yang sama dengan Komaria. Hingga ketika menghadiri sebuah kenduri sunatan anak seorang handai taulan, Cikgu bertemu dengan Ramlah. Saat itu Ramlah menjadi pria si anak. Cikgu terpesona dengan kecantikan alami milik Ramlah. Bahasa yang digunakan Ramlah juga begitu menawan. Bayangkan saja, zaman sekarang masih ada yang begitu cakap berpantun. Cikgu jadi malu ketika menyadari tak bisa berpantun, sedang pakaian yang dia gunakan adalah pakaian Melayu. Baju hijau dan celana hijau yang berbalut kain songket kuning, lengkap dengan peci hitam di kepala. Cikgu lupa dengan niat awalnya. Sesaat bayangan Komaria pun pudar dalam otaknya. Seandainya saja Ramlah mau dipinang, tentu akan sangat menyenangkan. Pandai dia memasak, tanya Komaria sehabis mendengar laporan Cikgu. Tak tahu aku. Kalau tak tahu, kenapa mau kau pinang? Kau ini lupa dengan rencanamu. Dasar laki-laki pantang lihat perempuan elok. Bukan itu, belum sempat aku tanyakan. Ku izinkan kau kawin lagi kalau menemukan perempuan yang tak pandai masak, kan? Maka Cikgu mulai mendekati Ramlah. Sebagai orang yang terhormat dan terkenal, tak sulit bagi Cikgu untuk mendekati Ramlah. Awalnya dikirimi dodol, lalu kiriman pakaian, dan akhirnya Cikgu datang langsung. Kupikir kau sudah mengerti kan dengan maksudku. Ramlah diam saja. Begitulah Ramlah, istriku meminta untuk dicarikan kawan
aku tak bisa menolaknya. Bingung juga aku dengan dia. Anak sudah 3, masih saja mau dicarikan kawan. Ramla tetap diam. Jangan bilang kau pandai masak. Apa? Balas Ramla. Pandai kau masak. Ramla mengangguk. Cikgu lemas. Dia sudah terlanjur menyukai Ramla. Selain merias, aku juga pandai berkebun. Tapi kau pandai masak. Kenapa? Tampaknya rumah ini sudah terlalu tua, ucap cikgu sambil memperhatikan langit-langit rumah yang bocor. Malumlah, ibu tak bekerja sejak bapak meninggal. Kami tak punya pemasukan selain dari kerja serabutanku. Berapa adikmu? 4, semuanya masih sekolah. Abangmu? Aku tertua. Cikgu tersenyum. Kau tak pandai masak kan? Pandai. Masak air dan nasi saja kan? Aku bisa masak kari, gulai, juga sate. Jangan, kau hanya bisa masak air dan nasi. Kenapa? Jangan tanya. Rumah ini sudah terlalu tua dan adikmu harus sekolah. Kalau memang harus begitu, tapi macam mana? Jangan pernah mencuci piring. Lalu cikgu pulang dengan semangat 1000 kuda. Komaria yang sedang berada di warung pun terkejut dengan ulahnya. Tak peduli dengan pandangan pegawai lainnya, cikgu memeluk istrinya itu dengan sukacita. Dia tak pandai masak. Siapa? Ramlah. Tak mungkin, perempuan tak mungkin tak bisa masak. Sumpah. Demi Allah. Iya, cuci piring saja dia tak pandai. Tak pandai cuci piring. Ya, aku lihat dia pecahkan 2 piring waktu mencuci di rumahnya. Kau masuk ke dapurnya. Aku kan harus mengujinya. Dia tak malu. Malulah, masa tak malu. Terus sudah kau pinang, ucap Komaria pelan. Takut terdengar pegawainya. Awalnya dia tak mau, katanya dia tak akan bisa jadi ibu kalau tak bisa masak. Jadi dia menolak, Komaria semangat. Awalnya, tapi setelah rayu mau juga dia. Oh, baguslah, Komaria melempem. Komariaku sayang, tenang saja. Kau tetap ratuku karena di rumah ini cuma kau yang pandai masak. Kau lebih pandai, maksudku yang perempuan. Tak lama kemudian, Ramlah menempati rumah bagian belakang. Bagian itu tak terpisah, masih satu atap dengan rumah cikgu yang besar. Karena tak mengurusi dapur, Ramlah sibuk di halaman belakang rumah membuat kebun mawar. Ramlah sama sekali tak pernah membantu cikgu membuat dodol. Pekerjaan itu hanya dibantu oleh Komaria. Sesekali Ramlah terlihat menunggu warung dodol. Lainnya dia membantu orang yang sedang ada hajatan. Untuk hajatan, Ramlah pun selalu bagian rias. Tak pernah terlihat dia di dapur untuk sekedar mengupas bawang. Komaria pun sempat dicibirkan tetangga karena memiliki madu. Namun dia mampu menepisnya. Dia itu tak bisa masak, bukan perempuan sejati. Lihat saja, dia malah sibuk di belakang mengurusi bunga-bunganya. Begitu ucapnya. Lelaki mana yang lebih suka bau bawang dibanding mawar? Suamiku kan tukang masak. Ya, seperti kata si yang punya cerita, semuanya memang baik-baik saja. Begitu juga ketika Ramlah telah memiliki bayi. Botol-botol susunya malah dicucikan Komaria. Popok dan telak juga tak ketinggalan. Dengan kata lain, Komaria lah yang mengerjakan segala kebutuhan Ramlah. Cikgu bangga melihat kerja sama kedua istrinya itu. Pernah Ramlah merasa risih dengan apa yang dikerjakan oleh Komaria. Tepatnya ketika anaknya sudah mulai bisa berjalan. Diam-diam dia memasak bubur untuk anaknya. Kelakuannya itu terlihat oleh salah satu anak Komaria. Cikgu panik, dia takut kalau sesuatu yang ditutupi selama ini akan terbuka. Suatu keberuntungan, Ramlah tak biasa masak memakai kompor gas. Panas kompor gas lebih cepat dibanding dengan kompor minyak tanah kan? Bubur itu gosong, Ramlah salah menghitung waktu masaknya. Sudah kubilang biar aku yang masak, tegur Komaria. Aku tak enak kak.
Tak apa, kau urus saja anakmu. Urusan dapur biar aku yang kerjakan. Kau kan tak pandai masak. Cikgu tersenyum lega. Iya Ramla, betul yang bilang kakakmu itu, ucapnya. Ya sudah kalau begitu, maaf ya kak kalau aku merepotkan. Malamnya cikgu tidur di kamar Ramla. Dia memuji kemunjuran itu. Dia malah menyarankan Ramla untuk pura-pura mencuci piring keesokan harinya. Ramla diminta untuk memecahkan 1-2 piring. Kan sudah aku bilang Ramla, urusan dapur biar aku yang urus, tegur Komaria sambil mengutip pecahan piring. Maaf kak, aku tetap enak, masa aku tak pernah masuk dapur. Komaria tersenyum. Untuk itulah kau di sini Ramla. Cikgu tertawa girang dalam hati. Kata si empunya cerita, Ramla hidup dengan bahagia karena memiliki anak yang lucu, adik-adiknya bisa sekolah, dan rumahnya yang tua pun telah baru. Komaria tak kalah bahagia. Dapur sebagai daerah kekuasaannya pun tak pernah diganggu lagi. Dia merasa menjadi perempuan sejati. Yang lebih bahagia tentunya cikgu. Ya, begitulah. Tapi suatu hari ketika hujan turun sesekali di Tanjung Pura, cikgu bertemu dengan perempuan lain. Perempuan ini seorang dokter. Dia bertugas di puskesmas yang ada di Besitang. Cikgu bertemu ketika mengunjungi ladang jeruk yang baru dibelinya, tepatnya di daerah Halaban. Penjaga ladangnya itu terserang demam berdarah. Segera saja diantarkan ke puskesmas. Dari sanalah cerita ini bermula. Cikgu tertarik pada dokter muda itu. Selain kecantikannya mengalahkan kedua istrinya, cikgu menilai perempuan itu memiliki pengetahuan dan perhatian yang lebih. Bayangkan saja, zaman sekarang masih ada dokter yang mau bertugas di daerah. Apalagi dari basa-basi mereka tergambarkan kalau dokter itu sama sekali tak bisa memasak. Cikgu pun langsung berpikir untuk meminangnya. Jadi kau benar-benar tak bisa masak, ucap cikgu semangat. Memangnya kenapa, balas dokter itu. Menyenangkan. Aku permisi ya, besok aku kembali lagi. Dokter itu memandang kepergian cikgu dengan tatapan bingung. Aneh, memangnya kenapa kalau tak bisa masak? Dasar lelaki aneh, semoga saja suamiku nanti tidak begitu. Cikgu pulang dengan semangat seribu kuda. Komaria dan Ramla yang sedang berada di warung pun terkejut dengan ulahnya. Tanpa peduli pandangan pegawai lainnya, cikgu memilih kedua istrinya itu dengan sukacita. Mau kawin lagi? Teriak kedua istrinya serentak. Beberapa pegawai terkejut dan langsung berbisik-bisik sambil memandang risih ke arah cikgu. Tenang, aku menemukannya tak sengaja. Komaria, dia sama sekali tak bisa masak, ujar cikgu semangat tanpa pedulikan pegawainya. Komaria memandang Ramla. Ramla kan sudah ada. Cikgu terdiam memandang Ramla. Benar dia tak bisa masak, tanya Ramla. Sudah kau uji dia, tanya Komaria. Cikgu diam. Apa dia juga tak bisa cuci piring, serang Ramla. Apa yang dia bisa selain yang kami bisa, marah Komaria. Seperti yang dikatakan si punya cerita, diam-diam cikgu berangkat ke Besitang esok harinya. Masalah mau atau tidaknya si dokter dipinang oleh cikgu tak pernah diceritakan. Begitu juga dengan suasana keluarga besar cikgu setelah keinginan kawin itu mengemuka, sama sekali tak pernah diceritakan. Yang terceritakan hanyalah nasib warung dodol cikgu yang semakin sepi pembeli. Gosip tentang kegemarannya kawin malah mengalahkan resep dodol yang telah dia temukan dengan susah payah. Yogyakarta sebelum 2008.